Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Pika asal Kebumen, ya, yang menanyakan, dalam Islam menggadaikan barang di pegadaian itu hukumnya haram ataukah halal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gadai itu kan rohnun. Di Al-Quran itu ada ayat tentang rohnun, farihanun maqbudah. Jadi sesuatu yang digadaikan sebagai jaminan. Awalnya itu dari utang piutang, karena orang yang berpiutang itu butuh jaminan. Jaminan. Kalau nanti utangnya tidak terbayar, apa tuh jaminannya? Apa jaminannya? Kan begitu ya. Maka ayat ini iya mengatur untuk farihanun makbudoh. Sediakanlah benda yang bisa dijadikan agunan, digadaikan, yang bisa diserah terimakan. Jadi aslul hukmi, ya hukum dasarnya boleh. Nah, cuma apakah ada tumpangannya, kan begitu. Nah, tumpangannya misalnya, ini kalau sekian, kalau sudah jatuh tempo tidak bayar, nanti lain lagi ceritanya. Nah, itu tumpangannya itu. Jadi milik. Nah, kan. Misalnya ada tambahannya, berarti kan bunga. Nah, jadi gadai-gadai konvensional kan ada unsur bunga. Unsur bunga. Nah, iya, ini mau berapa lama nih minjam uang sekian, udah sejak hari pertama sudah dihitung tuh. Tuh bunganya itu sejak hari pertama udah bunga tuh. Nah, tapi ada alternatif gadai dengan prinsip syariah. Prinsip ada, syariah. ya kan? Yaitu qard hasan, qard diberikan talangan pinjaman, lalu sebagai benda jaminan apa itu boleh diserahkan ke lembaga keuangan syariah, apakah apapun begitu, lalu atas jasa pemeliharaan, penyimpanan dan pemeliharaan, kan sebutlah emas, sebutlah atau apapun, kan harus disimpan, dijaga, dijaga, dipelihara. Maka perbankan syariah LKS itu meminta uang jasa, ada itu wajar ya kan, karena harus ada brankas, harus ada satpam dan lain-lain. Nah, di situ nego tentu saja sekian, di sini tarifnya ya per hari atau per pekan terserah ya kan, untuk jasa penyimpanan dan penjagaan. Nah, itu berarti jasa. Bukan bunga. Nah, kalau itu akadnya halal ya. Tapi kalau bunga seperti di konvensional ya tentu saja riba. Itu tergantung akadnya. Ya, tergantung akadnya dan ke lembaga mana. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Fatimah asal Kebumen yang menanyakan, jualan online jika setiap ada yang daftar ataupun jadi member, kita langsung dapat bonus dari pusat. Menurut pandangan Islam bagaimana? Apakah diperbolehkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti si penjual online ini mendapatkan bonus ya kan, dari perusahaan kan. Atas dasar apa dia dapat bonus? Atas jasa dia menge-share ya kan. Dapat member baru. Member baru di-share, dan tentu saja ada yang disebut dengan ta'ab ya, jerih payah usaha di situ. Yaitu apa? Usaha waktu kan untuk nge-share. Dan juga tentu ada biayanya kan nge-share itu. Paling tidak pulsa lah. Nah, iya kan. Atau nawarin door to door atau bisa. Nawarin bisa saja. Komunikasi, ini kan begitu. Komunikasi, lalu tentu saja ada pulsa, ada waktu, ya kan. Atas dasar itu, ya atas dasar ta'ab itu atau at'ab ya kalau di Arab itu, dia berhak dong mendapatkan muqabil, imbalan jasa. Nah, apakah jasa ini disebut bonus, disebut apapun kan begitu, tapi statusnya seperti itu boleh. Boleh. Ya, kan? Boleh. Atas imbalan jasa tadi itu. Ya, tapi bukan sebagai dihitung dari berapa uangnya yang masuk tuh dari member baru, lalu dia dapat bonus persen. Nah, itu tidak. Tapi ini
pokoknya ada sekian member dikalikan bonusnya misalnya sekian rupiah, ya itu boleh itu kan. Itu karena sebagai uang jasa, sebagai apa ya, komunikasi atau recruiting atau apapun. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Yang berikutnya pertanyaan datang dari Bapak Iqbar asal Taiwan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya saat ini tinggal di Taiwan sekeluarga. Sering kami diberi tetangga kami makanan atau minuman yang kami tidak yakin akan kehalalannya. Ya. Mana yang harus kami pilih, membuang ataupun memberikan kepada teman Taiwan kami yang lain, seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ragu ini, ya pilih yang yakin, gitu. Yakin melihat zohirnya atau keterangannya, tertulis atau terinformasikan, begitu kan? Zohirnya ini makanan apa? Buah-buahan, halal, ya kan begitu. Tapi ini makanan itu nasi, misalnya nasi kan halal. Ini sudah dicampur itu, ini kan begitu. Campurannya apa? Tidak tahu. Kalau tidak tahu tawakuf, ya tahan dulu, ya kan. Mencari tahu melalui jalur informasi. Kalau dari jalur fisik zohirnya kita tidak bisa menyimpulkan, ya kita akses informasi kemana? Mbah Google mungkin bisa memberikan apa info, kan bisa saja. Ini pasta apa, lalu makanan apa dari Taiwan ini, ingredientnya, unsurnya apa saja, kan bisa tuh ditanyakan. Oh ini. Kalau dapat misalnya, oh ini unsurnya ini tidak ada nih unsur minyak samin babi misal dan lain-lain. Udah kan berarti terkonfirmasi dari informasi yang diakses tidak ada unsur haram. Bismillah, kan begitu, ya kan. Tapi kalau masih ragu, ya terus saja ditangguhkan sampai yazulu asyak, ya sampai keraguannya hilang. Gitu kan. Sampai pun mengakses, oh ada teman Taiwan di mana nih? Oh di sana. Coba tanya. Ini di Taiwan ini begini. Restorannya bagaimana kan begitu, ya kan. Jadi sedapat mungkin cari tentu saja informasi kalau kita tidak bisa menyimpulkannya dari dzohiru syai'. Sesuatu yang dzohir dari sesuatu itu kita tidak tahu, ya udah akses informasi. Tidak ada tawakuf, tapi jangan dibuang karena dibuang itu udah haram, ya kan, mubazir. Dari ragu, iya lalu haram, tentu saja sesuatu yang tidak dibenarkan kalau haram. Mendingan ya tahan dulu sampai ya ada atau tidak ada informasi. Tidak ada sampai waktu yang memang diperlukan, ya sudah, ya kan, serahkan saja kepada makhluk Allah yang lain, kan begitu. Untuk manusia tidak halal, tapi ya untuk hewan ya tidak ada masalah, kan. Ya berikan kepada makhluk Allah yang lain. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Asma asal Madura. Ya. Ada teman saya, posisinya dia sedang memiliki tunangan, tetapi dia sudah melakukan zina dengan wanita lain. Siapakah yang harus dia nikahi? Sedangkan keluarga teman saya tidak setuju jika pertunangannya dibatalkan. Seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena belum cukup jelas, ya kan? Kalau sudah serba jelas, termasuk dia sudah melakukan sesuatu itu, mungkin akan lain ceritanya, kan? Ya, tapi apakah boleh masalah itu diinfokan dalam akhlak Islam? Itu karena merupakan aib, yaitu tidak untuk diinfokan. Ya, kalau dia tahu tanpa ada info dan lainnya sudah, kan? Atau dia ragu, ya apakah dia lanjut tunangannya atau tidak. Kan menikahi perempuan yang sudah dipakai juga boleh, kan begitu, kan, baik dipakai secara halal, yaitu janda, maupun dipakai secara haram, ya kan, dinikahi kan boleh. Nah, jadi persoalannya kan ini apakah dia
bagaimana kan? Melanjutkan atau tidak? Melanjutkan atau tidak? Ya itu tergantung ke dia. Kalau untuk keraguan itu bisa dia selesaikan ya dengan informasi dan hasil komunikasi bergaul selama ini dengan yang bersangkutan, oh cukup ya alhamdulillah. Kalau tidak, makanya kan ada istikharah. Setelah istisyarah dulu kepada yang lain, mungkin kepada teman dekatnya, mungkin siapa kan bisa memberikan informasi tambahan, iya kan? Untuk ya dia bisa mantep melangkah atau mantep mundur kan begitu. Jangan menggantung, orang jangan digantung kan begitu kan. Jadi kalau udah mantep melangkah, cepat melangkah. Kalau tidak ya mundur biar nanti ada orang lain yang masuk ya kan. Jadi hak orang itu jangan digantung seperti itu. Termasuk ya istikharah kan. Kita sebagai muslim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya berapa dalam 3 kali ya sampai 3 hari 3 malam misalnya. Syukur-syukur kalau sambil puasa apalagi sekarang. Mantep tuh istikharahnya. Istikharah tanya. Iya tentang ya, mohon kepada Allah petunjuk supaya ya keraguan ini ya dihilangkan dan diberikan kemantapan kalau ini baik. Begitu. Jadi ada caranya ada. Jangan bimbang. Ya wallah alam. Baik. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Wahyu asal Lombok ya. Awalnya saya pernah mentalak istri saya 2 kali dan itu saya ingat karena ada saksi dari kedua belah pihak. Tapi setelah itu kehidupan kami sudah membaik dan saling memahami. Tiba-tiba istri saya teringat dan bilang, bukannya dulu kamu pernah mentalakku 2 kali? Tetapi aku lupa dan tidak ingat dengan perkataanku itu. Karena kata istri saya itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana sikap kami yang harus diambil sekarang? Karena saya ingin membahagiakan anak dan istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang menggembirakan, ada hal yang tentu saja membuat kita prihatin. Yaitu tadi soal talak itu ya lebih mahal daripada uang. Uang atau barang emas misalnya. Jarang orang itu lupa ya kan. Oh, disimpan di sini. Apalagi utangnya sekian kan dicatat. Ya kenapa untuk urusan talak ini ya sudah 2 kali. 2 kali. Itu sampai ya dibiarkan lupa menguap begitu saja. Ada saksi juga. Apalagi ada saksi. Nah, kalau talaknya confirm karena udah 2 kali, ada saksi lagi kan. Dulu situasinya juga tidak baik-baik rumah tangganya, berarti ini terkonfirmasi masih dalam status mutallaqah kan begitu. Bahwa belakangan kehidupannya membaik, alhamdulillah. Tapi belum ada kata rujuk kan? Belum. Iya, belum. Lagi-lagi kan kata-kata itu ya. Makanya diungkit sama istrinya. Istrinya ungkit, bukannya kamu udah mentalak. Iya lupa coba itu kan. Jadi ini istighfar lah mereka, iya. Istighfar, tentu saja tobat kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengabaikan hukum Allah, begitu kan, mudah Allah tidak melaknat ya kan. Syukur sekarang ingin membahagiakan istri, membahagiakan anak itu adalah pilihan yang tepat, tapi tobat itu harus dilakukan dulu ya kan. Tobat ya bukan hanya istighfar, tapi tentu disebutkan ya kesalahan ini apa kan begitu. Datanglah ke seorang ustadz, ini kesalahan saya, bagaimana mentobatinya kan, harus muayyan, harus disebutkan ini kesalahanku ya, lalu memperbaiki berikutnya itu yang harus dilakukan. Terkait rujuk apakah harus dan harus diucapkan lagi. Kesalahan itu jangan jadi ditambah kesalahan lagi. Yang selama ini ditobati langsung enak rujuk. aja kan, ini kita udah baikan ya. Tapi kamu belum ngomong rujuk gitu kan. Ya belum, dia harus rujuk gitu. Nah itu. Dia ada 2 hal, dia harus tobat, lalu dia harus ya mengucapkan rujuknya. Rujuk begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rahma asal Klaten
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya Ustaz, bagi wanita yang sudah menikah, lebih baik tinggal jauh dari orang tua atau dekat dengan orang tua? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pilihan mana yang lebih maslahat. Maslahat, Ya kan maslahat. begitu. Dari sisi halal ya halal lah. Ya, dekat atau serumah dengan mertua, di mertua indah juga indah, ya kan halal. Berdekatan, ya artinya satu RT juga bagus. Ya, agak jauh misalnya satu desa atau di luar desa untuk belajar mandiri bagus juga. Jadi dari sisi halalnya halal. Tinggal lagi mana yang maslahat. Maslahat, Ini kan maslahat. terkait kondisi juga, iya kan. Nah ini itu semua dimusyawarahkan tentu saja. Ini yang lebih maslahat bagi keluarga baru ini gimana? Ya tentu belajar dulu, semua juga belajar kan. Belajar kalau anak kecil tuh kayak Bana ini belajar apa namanya melangkah kan begitu. melangkah, Selangkah jatuh dulu, Bangkit dulu. lagi, Ya begitu ya, rumah belajar tangga dari juga kesalahan. belajar dulu. Iya kan termasuk. Iya, termasuk belajar itu yang kontrak dulu nggak apa-apa kan begitu. Atau bagaimana ya itu bentuk lah Bentuk ya. cara. Tapi belajar itu bagus, belajar mandiri itu bagus, iya kan. Tapi kalau sekaligus mandiri takut nggak kuat. Nggak kuat, ya. Iya Godaan kan, berat banyak. begitu. Jadi berproses saja. Semuanya dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa ke Majelis Al-Lunaka udah dijawab oleh guru kita. Untuk itu kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.